Kalau tidak percaya, kami akan bacakan kitab yang ada di depan kami. Silakan cek dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tafsir Ibnu Katsir. Ini teman-teman, ada 4 juz punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari 2 penyakit. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Takwil adalah penyakit. Takwil itu bid'ah, takwil itu haram, takwil itu dilarang dalam syariat Islam. Pernahkah kalian mendengar ucapan seperti itu? Ketika mereka mengharamkan, ketika mereka mengatakan bid'ah, ataupun ketika mereka menuduh bla bla bla. Jangan heran, itu memang sudah kebiasaan mereka, mereka yang sangat minim bahan bacaan. Nabi kita Muhammad SAW mendoakan sahabat Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fiddin, berilah pemahaman Ibnu Abbas tentang agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia, beritahulah ia tentang mentakwil. Silahkan cek dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kalau kurang, silahkan cek dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Di sana Rasulullah SAW mendoakan sahabatnya, Allahumma alimhul hikmah wa ta'wilal kitabi. Ya Allah, alimhul hikmah, ajarkan Ibnu Abbas tentang hikmah, wa ta'wilal kitab, dan ajarkan ia, beritahulah ia untuk mentakwil Alkitab. Tidak cukup itu saudaraku, bahkan ulama-ulama salaf kita sudah mentakwil ayat suci Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah mentakwil ayat suci Al-Quran. Kalau tidak percaya, kami akan bacakan kitab yang ada di depan kami. Silakan cek dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Punya kami Sahih Al-Bukharinya ada di rumah, tapi ini Matnul Bukhari biasa di sini sama. Isinya sama dengan Sahih Al-Bukhari. Di sini Imam Al-Bukhari sangat jelas, sangat tegas, tanpa diragukan lagi bagi orang yang punya otak normal, bahwa Imam Al-Bukhari di dalam menafsiri, mentakwil ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu pasti akan binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Ulama pakar hadis number 1 seluruh dunia. Imam Al-Bukhari ternyata mentakwil illa wajhah menjadi illa mulkahu, illa mulkahu. Inilah takwil yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan di sini kami akan membacakan beberapa takwil-takwil sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini teman-teman, ada 4 juz punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan, kalau Wahabi kan cuma laptop atau apa itu. Silakan cek ya. Di sini punya kami di dalam tafsir Imam Ibnu Katsirnya, tepat di juz ketiganya terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan lihat bagi yang punya, utamanya Wahabi yang selalu berteriak bid'ah takwil itu, pada halaman 261. Di sini dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu nurus samawati wal ardi. Apa maksud daripada ayat ini? Allahu nurus samawati wal ardi. Allah nurus samawati. Nur secara harfiah maknanya cahaya. Allah cahayanya langit wal ardi dan bumi. Ternyata di sini qala Ali bin Abi Thalhah ani bani Abbasin. Ali bin Abi Thalhah berkata, riwayat daripada sahabat Ibnu Abbas, Allahu nurus samawati wal ardi, maksud daripada ayat Allahu nurus samawati wal ardi, yaqulu hadi ahlis samawati wal ardi. Allah pemberi petunjuk kepada penduduk langit maupun pemberi petunjuk terhadap penduduk bumi. Sahabat Ibnu Abbas mentakwil nurus samawat menjadi hadi ahlis samawat. Masih kurang? Silakan cek di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir juga. Ini kitabnya ya, silakan bagi yang punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Monggo lihat pada halaman 145 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Arti lurusannya, arti harfiahnya, fa ainama tuwallu, dimanapun atau kemanapun kamu menghadapkan wajah, fathamma wajhullahi, di sana ada wajah Allah. Wa qala Ikrimatu ani bani Abbasin, sahabat Ikrimah berkata dari sahabat Ibnu Abbas, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, qala qiblatullahi ainama tawajjahta syarqan aw gharban. Yang dimaksud wajhullah adalah kiblatnya Allah. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, baik ke arah timur maupun ke barat, di sana ada kiblat Allah. Bukan wajah-wajah seperti ini, tapi kiblatullah. Ini sahabat Ibnu Abbas mentakwil wajhullah menjadi kiblatullah. Begitu juga pada halaman 338 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha." Qul, katakan Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, innal fadla biyadillahi, sesungguhnya al-fadl, sesungguhnya anugerah, biyadillahi. Apa yadun itu? Yadun itu secara harfiah tangan. Tetapi ingat di sini ternyata ayat biyadillahi, di tangan Allah itu maksudnya menurut Imam Ibnu Katsir, ulama yang biasanya ini disanjung kaum Wahabi, maksudnya tangan Allah itu apa? Al umuru kulluha tahta tasarrufihi, semua perkara itu berada di bawah tasarrufnya Allah, sesuai atau tergantung pada Allah, bukan tangan. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Masih kurang, silakan cek dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir punya kami pada juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian hanya saja untuk liwajhillah. Liwajhillah, untuk wajah Allah. Apa di sini? Ternyata di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, rajai thawabillahi waridahu, maksudnya liwajhillah adalah mengharap pahala dari Allah dan mengharap ridhonya Allah. Jadi takwil itu sudah dilakukan oleh sahabat Nabi, sudah dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir, sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Sahabat Nabi sudah sering mentakwil ayat suci Al-Quran. Maka sangat mengherankan sekali apabila ada sutat-sutat Wahabi berteriak takwil haram, takwil itu melenceng, takwil itu penyakit. Konsopo bibi, andaikan takwil itu benar-benar haram sesuai dengan pandangan Wahabi, maka tidak mungkin Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar beliau sahabat Ibnu Abbas bisa mentakwil ayat suci Al-Quran. Ini pegang, catat baik-baik. Al-Quran yang mana, hadis yang mana, ajaran ulama salaf yang mana yang berkuar-kuar bahwa takwil itu bid'ah, takwil itu adalah sesat. Ulama salaf yang mana yang ngomong begitu? Ayo, ulama yang mana? Makanya ngaji sing bener, ngaji sampai hatam, biar kalian itu tidak selalu menyalah-nyalahkan amaliyah orang. Semoga ini bisa dimengerti, dan kami berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para sutat-sutat Wahabi dan semua para pengikut Wahabi diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu menerima ajaran sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga nama salafi tidak lagi salah fikir, nama Wahabi tidak lagi wawasan agamanya hanya bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.